Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa bala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puja-puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita aneka ragam anugerah dan kenikmatan. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur, juga keberkahan yang paripurna dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dalam menjalankan ibadah Ramadan pada kesempatan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan mendapatkan keberkahan dan kebaikan yang paripurna dari Allah. Amin ya rabbal. Salawat beruntaikan salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda besar kita, sang baginda agung, Nabiyuna wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, satu sosok agung yang telah mengajarkan kita berbagai macam kebaikan. Kita berharap mudah-mudahan kita ditakdirkan dan digolongkan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang selalu menapaki jalan yang diajarkan oleh baginda besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan. Juga atau barangkali di antara kita ada yang sedang kurang sehat. Wabil khusus kita doakan salah satu putra dari pengurus Masjid Al-Maghfirah, yaitu Abang Abdul Hidayat atau Bang Day, sebagai bendahara masjid ini. Putranya sedang dirawat di rumah sakit karena sakit demam berdarah. Kita doakan mudah-mudahan putra dari abang kita, Bang Abdul Hidayat, diberikan kesehatan, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk kita semua, anak-anak kita, istri kita, dan orang-orang yang kita cintai, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah li ahli sihhati wal afiyati was salamah wal futuhi fil ulumi wal ma'rifah wal barakati fil auladi wal amwali wal makasib wa li husuli jami'il maqasid wal matalib li ibtigha'i mardhatillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah salat zuhur jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gimana puasanya, lancar, Pak? Udah berasa lapar nih jam segini, Pak, ya. Waktu Indonesia bagian makan ini biasanya kita. Ya, pala ngantuk gitu kan, mata ngantuk, pala puyeng, perut lapar. Jangan buka handphone aja. Entah kenapa kalau bulan Ramadan handphone kita isinya makanan mulu, Pak. Kalau buka Instagram, TikTok lah makanan mulu. Pinter banget kayaknya mereka. Ya, istrinya Denny Cagur lagi makan bakso siang-siang lagi. Luar biasa. Seakan-akan itu menjadi godaan tersendiri buat kita, ya. Godaan digital namanya. Juga memang Ramadan itu sebagai madrasah untuk kita hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menginginkan perut kita yang lapar, tapi Allah menginginkan jiwa kita menjadi bersih. Jadi kata para ulama itu, semakin kita lapar, perut kita lapar, semakin menyala kita punya jiwa.
semakin bersinar kita punya jiwa. Apa Pak Ustadz untungnya jiwa menyala? Apa untungnya jiwa bersinar tuh apa Pak Ustadz? Hadirin, orang kalau jiwanya nyala, kalau jiwanya bersinar, ya kayak Ghost Rider dulu inget, orang naik motor palanya nyala. Bukan kayak gitu, bukan. Maksudnya tuh hatinya bersih, pikirannya terang, hatinya lega. Orang kalau begitu Pak, semua beban hidupnya akan terasa ringan. Bebannya berat, tapi terasa ringan. Kenapa? Karena pundaknya dibikin kuat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa yang kedua? Yang kedua, orang yang jiwanya terang, orang yang jiwanya menyala, itu akan diberikan firasat yang tajam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Sayyidina Umar, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillahi azza wa jalla." Hati-hati dengan firasat orang yang beriman. Orang yang beriman yang bagaimana dulu? Kita kan semua beriman nih. Cuma tentu kualitas imannya beda-beda. Kualitas iman saya dengan kualitas iman seseorang di antara kita tentu beda. Nah, firasatnya pun beda-beda. Ada yang firasatnya tajam, kayak pisau baru diasah. Ada yang firasatnya tumpul. Ada kan orang-orang tuh Pak yang kayaknya besok kayaknya besok gol nih urusan nih. Kan ada tuh ya, tiba-tiba besok gol, cair segala macam. Kenapa itu kayak begitu? Mungkin dia adalah orang yang dititipkan jiwa yang terang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara agar jiwa kita semakin terang itu Pak adalah dengan memperbanyak lapar. Memperbanyak lapar. Kalau guru-guru kita sering bilang perbanyak lapar, jangan banyak makan. Maksudnya itu bukan lapar yang terlalu lapar sampai kemudian seluruh pekerjaan kita jadi kontraproduktif. Tapi kalau kita sekarang kan mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Di luar bulan Ramadan kita makan apa aja dimakan. Makan pagi namanya sarapan. Ntar habis zuhur namanya makan siang. Belum maghrib udah namanya makan malam. Antara makan ke makan namanya mindo. Antara mindo ke mindo namanya ngemil. Udah gampang banget sekarang mah. Tinggal buka apa tuh aplikasi hijau apa aplikasi oranye namanya tuh. Mau pesen apa aja bisa. Makan. Kunyah mulu kayak sapi. Sapi kan nggak pernah berhenti ngunyah. Pernah lihat sapi berhenti ngunyah? Nggak pernah kan? Kayak sapi kita makan mulu. Romannya kerjaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala namanya madrasah ruhaniyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan ngasih kita panca indera ya Pak ya. Padahal panca indera ini kan klasifikasi dari kita sendiri. Padahal seluruh tubuh ini tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Hatta itu adalah kulit. Ya. Kita melihat sesuatu yang kita lihat itu ada tanggung jawabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar apa yang kita dengar itu ada tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pegang, yang kita rasakan itu ada tanggung jawabnya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling repot adalah mulut, Pak. Mulut itu tanggung jawabnya bisa keluar, bisa ke dalam. Mulut, Pak, satu-satunya panca indra maksud saya, yang bisa keluar bisa ke dalam. Kalau mata kan keluar doang, ngelihat doang lihat dia mah. Kuping masuk doang nggak bisa ngeluarin. Ya kali kalau keluar namanya curang, tau ya? Enggak, dia cuma ngedenger doang kuping mah. Kalau mata cuma ngelihat doang. Apalagi kalau mulut Pak, dia keluar juga, dia masuk juga. Keluar menunjukkan isi hati, masuk menunjukkan bentuk tubuh. Itu mulut. Orang keluar, yang keluar dari mulutnya itu menunjukkan isi hatinya. Orang yang apa yang masuk ke dalam mulutnya itu menunjukkan bentuk tubuhnya. Semakin banyak dia makan, ya lihat aja badannya seperti apa. Tapi ada Pak Ustadz teman saya makan mulu, tapi badannya kurus, itu ususnya sampai mata kaki itu berarti Pak. Ususnya sampai mata kaki. Maka ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala mulut kita. Yang pertama agar yang masuk ke dalam mulut kita dikontrol. Maka jangan sampai ketika sahur dan ketika berbuka kita over. Maksudnya over, semua yang ada di atas meja pindah ke dalam perut. Ya nggak? Biasanya kita begitu ya, mindahin jam makan. Apa aja masuk, es cendol ada, lontong, gorengan, korma, semuanya masuk. Sampai ngap.
Ntar kalau diajakin sholat dah, ayo sholat yuk. Nggak ada, ntar dulu masih begah. Sampai maghribnya liwat. Jadi orang puasa kagak sholat. Kan orang puasa kagak sholat kayak orang pakai baju kagak pakai celana, Pak.